Dor, ayo lagi ngapain? Ketemu lagi dengan Armansa Dambo Tanjung yang punya hashtag Dambo Praja, teman-teman. Oke, kita masuk materi. Tapi sebelumnya, teman-teman, saya mau nyapa Pak Hari dulu. Pak Hari ini bertanya. Pertanyaan bagaimana? Nih, tanyanya. Ya, seperti itu kira-kira pertanyaannya, teman-teman. Oh ya, seperti biasa teman-teman, kita doakan orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Doakan guru-guru kita, lalu teman-teman kita, saudara-saudara kita, baik yang ada di dunia maya ataupun dunia nyata, teman-teman. Dan juga kepada orang-orang yang telah berjasa pada hidup kita tentunya, teman-teman ya. Dan terakhir yang tidak lupa, sholawat serta salam kita berikan kepada Rasulullah SAW, karena tanpa beliau agama yang kita anut, Islam sekarang ini, nggak akan pernah sampai ke diri kita masing-masing, teman-teman. Berdoa menurut agama kepercayaan teman-teman masing-masing. Berdoa mulai. Dan tidak lupa juga teman-teman, mohon doakan teman saya Pak Hari. Aduh, saya ngomongnya Pak Hari itu kayak gimana gitu ya. Dulu kita tuh jadi gini, teman-teman. Pak Hari ini teman aneh gitu, teman saya. Tapi begitu dulu saya sama ini gua lu gitu. Tapi sekarang udah berubah. Halo Pak Hari, sehat ya? Aduh ya Allah. Iya, anaknya lagi sakit. Mohon doanya juga teman-teman ya, Al-Fatihah buat anaknya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, cepet membaik. Tadi saya lihat di Facebooknya, dan diberi kesembuhan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ya, kita sambung nih teman-teman. Kita jawab pertanyaan Pak Ari. Ya tadi itu. Nah, bagaimana nih cari cuan di Facebook? Mencari cuan Facebook itu banyak ya, teman-teman. Teman-teman bisa dari Facebook Pro. Facebook Pro itu kan menunya banyak ya. Pertama dari teks. Dari teks saja nih kita bisa menghasilkan uang di Facebook Pro itu. Nah, bagaimana teksnya? Bebas, teman-teman. Tapi sesuai dengan aturan, rules dan regulasi yang ada di Facebook. Dari teks kita kembangkan lagi, bisa membuat cerita ya. Bahkan nih orang yang mengeluh, membuat keluhan tentang hidupnya dia, tentang caci maki segala macem, itu bisa menghasilkan uang, teman-teman. Itu dari teks, ya enggak? Dari video, bisa juga dari video ya. Dari video panjang, cerita lah, misal kehidupan sehari-hari, itu bisa. Dari reels ya, tuh video-video pendek, bisa juga kita hasilkan uang dari semua itu. Dari apa lagi? Dari live ya. Apalagi itu kira-kira, teman-teman? Dari endorsan. Nah, endorsan nih, yang endorsan di sini di luar Facebook ya, teman-teman ya. Ya contoh nih kayak di belakang tuh. Ya teman-teman bisa lihat kan produknya apa. Ini kan kalau saya seperti ini kan secara tidak langsung kan mempromosikan produk orang kan, teman-teman. Betul nggak kira-kira? Nah, seperti itu kira-kira. Jadi sangat mudah sekali Pak Ari kalau kita nyari uang cuan di Facebook gitu. Karena Facebook Meta Pro itu sudah menyediakan. Nah, dan juga bisa kita explore tuh, teman-teman. Ya, contohnya apa? Shopee Affiliate. Dan buat Jasinfo, Shopee Affiliate sama Facebook itu udah bekerja sama ya 2024
Ya contoh ada beberapa video-video saya kan ada di bawah tuh yang muncul link langsung ke Shopee. Nah itu juga bisa kita manfaatkan untuk mencari cuan di Facebook Pro. Nah kembali lagi, tentu semua itu harus kita pakai, harus kita kita gunakan materi yang 10 nanti yang sudah berjalan saya bahas ya. Nggak mungkin lah kita juga kayak contoh di produk belakang ini gitu kan, nggak mungkin tiba-tiba produknya datang ke saya gitu kan, atau melalui akun affiliate saya gitu. Nggak mungkin langsung datang itu aja kan. Secara otomatis seller Shopee itu kan dia melihat juga kan reputasi kita. Apa sih reputasi itu teman-teman? Reputasi itu ya reputasi apa ya kalau bahasa Indonesianya itu ya? Apa sih reputasi? Teman mencari itu apa reputasi? Ya kalau saya jelasin terus ya lama-lama saya lah yang pinter gitu kan. Teman-teman kan kita namanya belajar bersama. Ya melihatlah orang itu punya reputasi nggak nih akun ini di sosial media. Nah maka dari itu ketika kita sudah terjun di sosial media, satu hal pesan saya, jangan anti sosial media. Apa aja ya sosial media jalani gitu. Kita kan nggak tahu nanti misalnya ada kendala teman-teman masalah Facebook Pro, lama dimonetisasinya. Apakah teman-teman menunggu monetisasi itu, sedangkan ruang-ruang atau potensi-potensi yang dapat menghasilkan cuan itu terbuka lebar gitu ya nggak? Betul nggak kira-kira? Nah seperti itu kira-kira. Jadi jangan tunggu sampai monetisasi dulu baru yang ada di depan sikat. Tuh kalau saya mau berhasil mau enggak, mau sukses mau enggak, itu urusan belakangan teman-teman. Kita jalan dulu. Tuh kalau saya begitu pemikiran saya teman-teman. Jadi nggak nunggu tuh. Nunggu tuh monetisasi lama nih gini-gini. Nah sementara nih belakang ada kan. Ini ada lagi nih beberapa teman-teman yang akan masuk produk gitu. Ya enggak? Nah, kalau udah semua tuh pintu-pintu kebuka, ya yakin aja sama Allah lah. Gitu kan, nanti kita akan dipilihkan, dicarikan tuh orang-orang yang punya potensial juga. Contoh, nih kayak sekarang saya nih. Mungkin sekarang kondisinya begini nih. Apa yang ada dulu saya mainin, ya kan? Apa yang ada dulu, ya kan? Saya juga nggak mau gegabah gitu. Nanti kalau yang mau udah Allah pantaskan, nanti kita bikin studio teman-teman. Apa sih yang susah? Ya enggak? Apa yang susah kira-kira? Nggak ada yang susah. Yang susah ya tergantung dari kita. Yakin gak nih Facebook Pro ini bisa mendatangkan kita duit atau cuan? Tapi kalau misalnya teman-teman nggak lakukan, nggak yakin, ya siapa lagi yang akan meyakinkan diri kita kira-kira teman-teman? Kalau bukan diri kita pribadi, betul nggak? Nah itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Ya jadi apa? Kita closing ya. Satu, kita menghasilkan cuan. Satu yang paling penting, jangan anti sosial media apapun itu. Oke. Kedua, jalani apa yang ada di depan mata. Oke, contoh sekarang nih, ada nih kita kondisi begini, ya kan? Udah jalanin, nikmatin. Sambil nanti cari celah-celah lain lagi. Oke, ketiga, pelajari sistem yang ada di sosial media tersebut. Contoh kayak saya nih dengan Pak Hari, ini kan materi kolaborasi teman-teman. Betul nggak? Secara nggak sadar coba deh. Materi kolaborasi, Apa keselak itu? Materi kolaborasi kan teman-teman. Saya pakai ini dengan Pak Hari. Pak Hari bertanya, saya jawab. Nah nanti teman-teman bisa lihat tuh efek psikologis bagi kedua orang tersebut, dua akun ini. Apa kira-kira? Yang satu temennya Pak Hari menonton video saya, ya kan, di berandanya Pak Hari. Yang kedua pun sebaliknya. Dan ketiga, kalau semua materi ini udah kita serap, kita pelajari, kita lihat, kita lakukan, udah teman-teman, TikToknya enak, nggak usah yang tolong proof ya, ini proof ya, tar ini enggak. Nah nanti teman-teman lihat nih cara penulisan saya, bagaimana cara penulisan edifikasi buat orang lain, ya kan? Dalam konteks ini teman saya misalnya, ya bagaimana caranya? Tuh teman-teman bisa praktikan tuh, ya kan?
Mudah kan? Apa yang sulit? Nah nanti teman-teman juga belajar nih cara ngomong kayak gini, monolog. Nih saya monolog ngomong cuma ngoceh-ngoceh gini doang teman-teman, nggak pakai apa-apa. Ya karena ada di sini nih, di sini sama di sini. Ngomong juga lancar gitu. Dan juga kita berdoa dulu untuk mau berbicara supaya lidah kita tuh nggak keseleo gitu. Nah itu teman-teman, itu tip dan trik dari kami. Gitu aja teman-teman. Tuh udah 10 menit, 10,30 menit saya. 10.3 kok 10 tuh. 10 menit, 40 detik teman-teman. Dah gitu aja kan, beres. Jadi konten, betul nggak? Ya, dah itu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga dari Dambo Praja.